Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan adalah musuh kalian ya. Innahu yad'u hizbahu liyakunu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia menyeru pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka jahanam, itu untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Bagaimana kisah iblis ya? Kenapa begitu dendam kepada Adam dan keturunannya, kepada kita semua? Kenapa kita semua jadi target iblis untuk dimasukkan dalam neraka jahanam? Kisahnya ma'ruf sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, bahwasanya iblis dahulu dikenal sebagai makhluk yang saleh. Sampai para ulama khilaf apakah dia termasuk asalnya adalah golongan jin ataukah golongan malaikat. Khilaf di kalangan para salaf. Sebagian mengatakan iblis asalnya adalah dari malaikat, dan sebagian salaf mengatakan iblis adalah dari golongan jin. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Sungguhnya dia dari golongan jin, kemudian dia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dari golongan jin karena kita tahu unsur penciptaan malaikat dan jin dan manusia berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat tercipta dari cahaya. Wa khuliqatil jan min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam, dan Adam mimma wusifa lakum, diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian itu dari tanah. Sehingga jin, iblis bukan dari kalangan malaikat tapi dari golongan jin. Namun kenapa bisa timbul khilaf? Ini pendapat sebagian salaf. Karena saking solehnya iblis. Awalnya dia sangat apa? Soleh. Sehingga sampai ada sebagian salaf berpendapat dia dari golongan malaikat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iblis dalam barisan jin ya. Menguruskan iblis dalam barisan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Allah katakan kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Seakan-akan iblis adalah bagian dari golongan apa? Malaikat. Artinya iblis dulu gaulnya sama malaikat. Gaulnya sama siapa? Malaikat. Saking solehnya. Sekian lama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan takwanya, dengan kesolehannya. Tetapi semua itu berubah ketika Allah menghadirkan pendatang baru yang Allah langsung muliakan, yaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan Allah memberikan banyak kelebihan pada Adam. Di antaranya Adam diciptakan alaihissalam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian selain itu Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan ilmu kepada Adam yang para malaikat tidak tahu, Adam tahu. Jadi Adam dimuliakan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Rupanya hal ini menjadikan iblis hasad kepada Adam. Oleh karenanya dikatakan awwalu dzambin usiya fis sama al-hasad wa awwalu dzambin usiya Allah fil ardi al-hasad. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di langit adalah karena hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi adalah juga karena hasad, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil. Inilah rupanya hasad ini menjalar ke dalam tubuh iblis, dan iblis tidak terima ketika dia disuruh sujud kepada Adam ya. Dia disuruh sujud kepada Adam. Maka ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, malaikat sujud. Iblis tidak
tidak mau. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya, dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud kepada dia? Ya karena ya dia merasa hebat ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Intinya ini pembahasan panjang, pernyataan iblis tidak benar, dan ini menggunakan kias yang fasidul i'tibar, tapi kita tidak bahas masalah itu. Tapi intinya saya cerita bagaimana awal mula iblis adalah makhluk yang saleh, taat beribadah kepada Allah entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun, Allah alam, tapi kemudian akhirnya dia pun berubah karena hasad yang tidak bisa dibendung dalam hatinya, yaitu dengki kepada Adam alaihi salam. Ya. Akhirnya ketika dia membangkang, maka Allah hukum dia ke dalam neraka jahanam. Karena dia membangkang, Allah hukum dia dalam neraka jahanam. Ketika dia dihukum dalam neraka jahanam, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta izin untuk menggoda Adam dan minta izin untuk menggoda anak keturunan Adam, ya. Kata iblis, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Yaitu jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, qala innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya. Jadi Allah izinkan iblis menggoda Adam dan juga menggoda keturunan Adam. Akhirnya mulailah iblis menggoda Adam. Adam sudah masuk dalam surga bersama istrinya, maka kemudian iblis menggoda Adam.